Selamat datang di Lambulo Show. Fafifa Happy Ending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini di hari Sabtu ya, kita kebetulan ada acara halal bihalal yang diadakan oleh sahabat Anies Internasional, kolaborasi bersama Anies Baswedan Rakyat Indonesia 1 ya, dimana alhamdulillah hari ini banyak tokoh-tokoh yang hadir di acara halal bihalal yang diadakan oleh relawan Anies ya tentunya ya. Dan alhamdulillah hari ini saya cukup gembira dan bahagia ketemu dengan tokoh kita ya, Bang Refli Harun atau yang dikenal dengan Keren Cadas ya. Oke, apa kabar Bang Refli? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum. Baik Bang Refli, kebetulan hari ini kan kita sama-sama hadir ya, menghadiri halal bihalal Anies Baswedan ya. Apa yang dilihat dengan dinamika teman-teman yang ada di relawan yang begitu luar biasa di hari pasca Lebaran ini, Bang Refli? Ya, saya ingin menegaskan ya, yang kita bela itu ide. Oke. Ide tentang apa? Tentang kebaikan. Ya, ide untuk berubah ke arah yang lebih baik. Nah, makanya saya mengatakan, kenapa saya misalnya lebih condong ke Anies Baswedan? Saya bukan pengagum orang. Betul. Ya, biasa aja. Anies sahabat saya ketika sama-sama kuliah di UGM, satu angkatan. Tetapi yang kita lihat adalah tokoh-tokoh dalam perbandingan. Kita tahu bahwa karena presidensial threshold, sangat mungkin yang menjadi capres itu hanya segelintir orang. Orang menyebut Prabowo, Ganjar, dan Anies Baswedan. Anies Baswedan. Oke. Ganjar teman saya, bahkan kakak angkatan saya di UGM juga, di Fakultas Hukum. Tetapi saya menganggap beliau tidak mewakili ide tentang perubahan. Oke. Ya, ke arah yang lebih baik. Tetapi justru status quo. Padahal menurut saya pemerintahan sekarang pemerintahan yang gagal. Prabowo Subianto mungkin dalam dirinya ada ide perubahan, Oke, Bang, ke arah kebaikan, tetapi langkahnya terlihat ragu-ragu, main dua kaki, masih in between. Nah, in between ya. yang agak spektrumnya jauh dari pemerintahan sekarang adalah Anies Baswedan. Saya menganggap bahwa mereka yang mengusung perubahan, mengusung perbaikan, ya, mengusung change, itu pasti memang akan berjauhan dengan pemerintahan sekarang, karena isu tentang perubahan itu kan antitesis ya pemerintahan sekarang. Walaupun kita tidak berharap bahwa totally akan different, akan berbeda, tapi paling tidak karena ini komparatif di antara tiga tokoh ini, maka saya menganggap yang paling bisa kita sematkan, amanatkan tentang perubahan yang lebih baik itu adalah Anies Baswedan. Itu saja, as simple as that sesungguhnya, gitu. Oke. Tapi ya tentu sosok Anies sendiri sosok yang juga punya kualitas, kemudian punya track record. Kalau misalnya menjadi pemimpin kita, mungkin Indonesia akan jauh lebih dikenal di dunia internasional, nggak malu-maluin lah. Betul gitu. Ya. Saya singgung sedikit mengenai PT 20% ya, Bang Refli ya. Kalau kita lihat setelah diumumkan Ganjar oleh PDIP, ya kan kemudian ada partai yang sudah mengusung juga ya, adalah P3 ya. Artinya ini kan ada yang dimana Partai Demokrat ya, yang kemarin memang berseteru dengan Muldoko ya. Artinya memang posisi sekarang ini Partai Demokrat adalah dipimpin oleh AHY ya. Tapi dengan adanya PK ya kan, yang memang diajukan ke pengadilan, ini seperti apa gambarannya? Karena memang Bang Refli adalah ahli tata negara ya. Mungkin perlu dijelaskan sedikit. Ya, pertama-tama saya selalu mengutuk, mempermasalahkan ya yang namanya presidensial threshold 20%. Oke. Karena bagi saya presidensial threshold 20% itu hanyalah cara licik partai-partai besar, partai-partai status quo untuk menghalang-halangi munculnya calon pemimpin alternatif. Dan ini by design. Bahkan partai yang mendukung Anies Baswedan merupakan bagian dari itu sebelumnya. Betul. Sekarang ada resiko bahwa Anies tidak bisa menjadi calon presiden karena
masih ada PK di Mahkamah Di Agung. Mahkamah Agung ya. Kita tidak usah bicara soal benar dan salah, tapi kita bicara tentang siapa yang paling besar pengaruhnya terhadap Mahkamah Agung. Apakah pengaruh Muldoko, apakah pengaruh SBY, AHY. Tapi jangan lupa, Muldoko bagian dari istana. Apakah istana juga ikut mengendorse? Nah, ini yang saya khawatirkan sebagai unfair competition, sebagai kompetisi yang tidak fair. Oke. Karena kalau Anies digagalkan dengan cara, dalam bahasa Denny Indrayana, Demokratnya dicopet, maka kita tahu suara Nasdem dan PKS kursinya itu cuma 113, kurang Betul. 2. Kurang 2, betul. Kalau kita mau cari partai lain, pertama kita tanya, apakah Demokrat versi Muldoko nanti akan tetap mencalonkan Anies? This is a question. Kita nggak ngerti. Pertanyaan besar ya, Iya. Bang ya. Walaupun sebenarnya jangan-jangan tiba-tiba Muldoko mengincar jadi wakil presidennya Anies. Tapi itu soal lain, karena jangan lupa Muldoko adalah bagian dari kekuatan istana yang ingin menggagalkan Anies. Nah, kalau misalnya kita berharap ada partai baru yang masuk, partai apa? Karena semua kayaknya sudah dislot oleh kekuasaan. Jadi for the time being, Jokowi kelihatannya main 2 kaki. Dia dukung Ganjar, tapi sama sekali dia tidak tolak Prabowo Subianto. Ya. Maka untuk sementara mungkin Ganjar akan didukung oleh P3 dan mungkin PAN. Sementara Prabowo Subianto akan didukung oleh PKB plus Golkar. Atau PKB saja, Golkar ke PDIP. Karena PKB dengan Gerindra sudah cukup ya secara cukup, PT ya, cukup. 20%. Jadi Gerindra itu 78 kursi, sementara PKB itu 58 kursi. Siap. Jadi mereka itu 136 kursi, lebih dari cukup. Tapi soalnya adalah semua partai itu kan dikendalikan istana. Karena semua partai dikendalikan istana, maka bergantung istana. Apakah istana punya keinginan untuk mengendorse Prabowo masih, ataukah akhirnya dia mengatakan sudah calonnya satu aja, Ganjar aja. Dengan demikian Prabowo akan digagalkan. Tapi kalau menurut saya hari ini sepertinya Jokowi tidak akan ambil langkah itu. Karena kalau langkah itu diambil, justru akan mempermudah Prabowo untuk bergabung dengan oposisi, bergabung dengan Anies mungkin, atau bergabung dengan siapapun. Atau bahkan nanti kalau Anies digagalkan, jangan-jangan partai pendukung Anies itu akan ke Prabowo juga untuk mencalonkan Prabowo. Jadi konstelasi politik itu menurut saya akibat presidensial threshold ini jadi nggak karu-karuan. Orang tidak bicara lagi tentang visi, misi, program, ya, kemudian konsep bernegara yang baik, tapi hanya kotak-katik manuver koalisi, aliansi yang menurut saya tidak sehat bagi demokrasi Indonesia. Bang Repi, satu lagi mungkin ya. Saya belajar mengamini apa yang disampaikan tadi, bahwa Prabowo ini bisa saja nggak dapat kursi ya. Karena sekarang bisa saja contoh ya, Golkar masuk ke Ganjar, ikut PDI, PKB ternyata dirayu-rayu, enggak. Bisa terjadi nggak? Bukan dirayu-rayu. Kalau saya mengatakan bergantung pada istana. Ya. Kalau PKB sebenarnya kalau ikut PDIP, saya kira akan ikut. Golkar juga udah ikut koalisi Ganjar, ikut. Karena sekali lagi saya tidak melihat bahwa partai yang independen karena akan bergantung kepada Prabowo seperti itu, tapi bergantung pada Jokowi dan istana. Jadi apakah Jokowi masih mau kasih slot kepada Prabowo atau enggak? Kalau dia tidak mau kasih slot, maka dia tarik semua partai itu untuk mendukung Ganjar. Akibatnya Prabowo nggak bisa nyalon. Tapi ini ada resikonya menurut saya. Resikonya adalah Prabowo bisa belok dia ke Anies Baswedan. Kalau Prabowo belok ke Anies Baswedan, bisa jadi kingmaker kah? Istana nggak mau dia. Nggak mau ya. Karena itu akan menambah kekuatan di sisi Anies. Nah, yang dimau istana itu adalah Anies tidak nyalon. Kemudian Pilpres itu hanya antara Ganjar melawan pasangannya, diperkirakan Sandiaga Uno plus Prabowo. Prabowo mungkin dikasih Erlangga wakilnya atau dikasih Caimin, tapi intinya head to head-nya itu yang diinginkan Jokowi. Kalau head to head-nya antara
Ganjar dan Prabowo namanya all president mean, bukan men, all president mean karena jamak. Jadi semuanya ya orang-orang presiden begitu. Oke. Mungkin closing statement Bang Refli. Ini kan Anies Baswedan sudah lihat nih satu kandidat dari pihak seberang ya, PDIP sudah mengusung Ganjar. Artinya ini sudah clear ya. Kalau kemarin kan mungkin Pak Anies masih meraba-raba siapa nih. Artinya ini kan Pak Anies seharusnya kalau memang dia di posisi saat ini kan bilang Pak Anies, kenapa sih Pak Anies nggak pernah statement nih tentang 349T. Kemudian kenapa Pak Anies kemarin ada terjadi masalah Israel mau datang ke Indonesia dia nggak komen. Apa karena memang belum ada kejelasan posisi atau seperti apa Bang Refli melihat ini? Ya, kita bicara tentang porsi ya. Seorang Anies Baswedan itu belum resmi dicalonkan, masih ada potensi untuk gagal. Jadi lebih hati-hati. Karena itu saya kira wajar kalau dia lebih hati-hati. Walaupun sudah ada 3 partai, tapi partai itu bisa dicopet dalam istilah Denny Indrayana. Jadi dia belum bisa berstatement yang keras atau berstatement tentang hal-hal yang memang harus disikapi, karena dia sendiri sedang struggling, sedang berjuang untuk bagaimana mengamankan tiket dia. Kalau Ganjar udah aman karena PDIP itu cukup dia kursinya 128 kursi, satu partai saja sudah cukup. Prabowo juga sedang struggling untuk mempertahankan mitra koalisinya PKB ya. Nah, sebenarnya yang paling kita khawatirkan adalah tiba-tiba baik Anies maupun Prabowo nggak bisa nyalon. Nggak bisa nyalon, maka Ganjar akan menjadi calon tunggal. Tapi lawan kotak kosong. Nggak mungkin Ganjar calon tunggal. Betul. Nanti akan diciptakan calon tanda kutip calon boneka. Tapi skenario itu nggak gampang juga. Karena begini, hitung-hitungan saya adalah misalnya Anies digagalkan, maka kan yang tersisa kan Nasdem sama PKS. Betul. Nah, PKS dengan Gerindra sudah cukup. PKS dengan Gerindra. Ya, sudah cukup untuk mengajukan satu pasangan. Jadi sebenarnya peluang untuk masih berkompetisi itu ada. Cuma kalau seandainya misalnya yang tersisa itu tinggal Gerindra PKS seperti kemarin, berarti ya tidak akan ada lawan yang seimbang. Terlebih misalnya pendukung-pendukung Anies jadi mutung. Jadi nggak mau lagi bergerak karena Anies digagalkan. Nah, harapan kita, nggak enak ngomong begini ya, mudah-mudahan demokrasi kita lebih fair lah sedikit. Lebih fair, betul. Biarkan Anies nyalon, biarkan Prabowo nyalon, biarkan Ganjar nyalon, syukur-syukur nanti Erlangga berpasangan dengan Zulhas pun masih bisa juga nyalon, menjadi 4 pasangan. 4 pasangan lebih luar biasa. Ya, dengan 4 pasangan itu ya kita keren cadas. Ya, keren lah, tapi belum cadas. Betul ya, dulu, Bang. Keren lah, belum cadas. Keren cadas. Gitu, ya. Oke, jadi saya sama ya, dengan Bang Refli, saya berharap dengan pemerintahan saat ini Jokowi dia akan meninggalkan legacy yang baik ya. Tentu dengan bagaimana calon-calon ini akan didukung dan kita menyambut 2024 menjadi pesta rakyat ya. Pesta rakyat yang penuh dengan kegembiraan. Oke, terima kasih Bang Refli atas waktunya. Salam sukses dari Hanan, Bang. Oke. 2024 ganti presiden. Pasti ganti presiden. Oke, sahabat Fafiwa di seluruh tanah dan semua, ada channel Salwa, ada channel Bang Refli juga ya. Thank you atas atensi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lamulo Show. Fafifa Happy Ending.